Kau yang mencuri cincin itu. Kenapa kau menciptakan drama ini? Kau menyebut dirimu teman baiknya Alia, kan? Apa kau tidak malu pada diri sendiri? Apa yang kau rencanakan? Apa maksudmu? Aku tidak mengharapkan ini untukmu. Apa yang kau bicarakan? Tentunya kau sudah tahu apa yang aku bicarakan. Kau tidak melakukan hal yang benar. Tunggu dulu. Apa kau masih berpikir aku yang mencuri cincin itu? Alia sudah mengatakan pada semua orang kalau dia tidak sengaja telah menyimpan cincinnya dalam tas genggamku. Sudah puas? Tanu, hanya karena kau merasa cerdas, itu tidak berarti semua orang itu bodoh. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Apa kau tahu? Sebenarnya aku begitu marah padamu sekarang. Dan kau tahu, aku menyesal untuk mengatakan ini, tapi aku senang Abi tidak menikah denganmu. Kau tidak pantas untuknya. Kau tidak cukup baik untuknya. Dan kau tahu apa? Abi telah menikah sekarang. Jadi, semakin kau menjauhinya, itu lebih baik. Baik untukmu, untuk Abi, dan untuk semuanya. Jangan khawatir. Pikirkan masalahmu sendiri. Aku pasti akan menikah dengan orang yang kucintai. Tapi kau, wanita yang kau cintai, tidak akan pernah menjadi milikmu karena dia bahagia dengan orang lain. Kemeja ini pas sekali untukmu. Terima kasih, sayang. Ini pertama kalinya kau mengenakan kemeja persis seperti yang aku rancang. Dan... Hai, Pragya. Wow, kau cantik sekali, sayang. Aku harus katakan setiap warna pasti sesuai dengan kulitmu. Lihat betapa cantiknya dia. Begitu juga denganmu. Terima kasih, sayang. Abi sayang. Hai, Tanu. Bagaimana keadaanmu? Aku baik. Kau tahu apa pendapat masyarakat tentangmu? Kau tetap dapat teman baik walaupun hubungannya telah berakhir. Aku akan pergi menemui Alia dulu ya. Bukankah dia lucu? Aku rasa tidak. Aku mau bicara denganmu. Sekarang. Aku mau mengambil obat untuk nenek. Ada masalah apa? Sekarang kau sudah berubah. Berubah? Aku sudah dihina banyak orang, tapi kau tidak mendatangiku, kau tidak membelaku. Tanu, aku... Kau selalu saja bersama wanita itu, Abi. Kau lupa padaku. Bagaimana bisa aku bicara denganmu? Kalau ada seseorang yang melihat kita bicara dan nenek melihatnya, maka kita akan... Jadi kau mengkhawatirkan dia, tidak padaku. Kita putus, Abi. Apa yang kau bicarakan, Tanu? Kau berlebihan sekali. Kau tahu kan keadaan di rumah? Kalau begitu tinggalkan dia. Ikutlah bersamaku. Kita akan pergi ke suatu tempat di mana tidak ada orang lain di sana. Bagaimana aku bisa keluar kalau di rumah banyak tamu? Ada sepupu, nenek, Pragya dan juga... Aku tidak mau mendengar lagi namanya. Abi, kalau kau mengabaikan aku demi dia, aku pergi. Atau sekarang juga, kau akan ikut denganku. Kita akan pergi ke suatu tempat. Aku tidak bisa ikut denganmu, Tanu. Ini pertunangan Alia dan kau tahu kan, ini sangat penting buatku. Aku tidak bisa pergi sekarang, tolong mengertilah. Aku tahu. Kau pasti akan bilang seperti itu. Tapi di tempat ini, saat ini aku sudah sangat terhina. Kau boleh tetap di sini, tapi aku tidak. Aku akan pergi meninggalkanmu. Selamat tinggal, Abi. Tanu. Tanu, tunggu. Dengarkan aku dulu. Ada-ada saja. Mau kemana buru-buru pergi, cantik? Ada baiknya kau memeriksakan matamu. Masalahnya apa? Sepertinya dia baru saja bertengkar dengan pacarnya. Aku bertengkar dengannya. Aku tidak mau lagi bicara dengannya. Oh, kau luar biasa sekali, Tanu. Kau bertengkar dengan pacarmu, tapi kau malah menyalahkan Alia. Alia? Iya, kau kan yang mencuri cincinnya. Seharusnya kau tidak melakukan itu. Ketika kau sakit hati dengan seseorang, kau akan dihukum untuk itu. Kau ingin memisahkan tunangannya dengan Alia. Dan kau bertengkar dengan pacarmu.
Dengar dulu. Dengarkan kata-kataku. Kau bertengkar dengan pacarmu. Dan kami ingin mendamaikan. Kau harus bicara dengan Pragya. Dia itu wanita yang baik dari sebuah keluarga yang layak. Dia akan memberikan cara untuk menghibur orang. Kalau aku jadi kau, aku akan berteman dengan dia. Aku akan belajar beberapa hal darinya, terutama kebajikan. Dan kau akan mendapatkan kemuliaan. Tunggu, kami minta Pragya menemuimu. Kalau aku bicara dengannya, dia pasti mau membantumu. Mau kan? Ayo, Ayo. Berani sekali dia. Buat apa aku mendengarkan semua saran itu? Ini semua salah Abi. Dia terlalu penurut. Dia mau mengikuti semua saran-saran itu. maaf. Apa yang sekarang sedang kau pikirkan? Kau pikir kau bisa mengajariku bagaimana cara menangani Abi? Kapan aku mengatakannya? Itu benar. Kau tidak pernah mengatakan apa-apa, tapi kau melakukannya. Kau sudah mencuci otak wanita tua itu dalam keluarganya. Dengar ya. Kau sudah menghasut mereka. Kemudian mereka membujuk Abi. Itu sebabnya dia menurutimu. Bagaimana menurutmu? Berapa lama ini akan berlanjut? Hari ini kau memang masih beruntung. Karena cincin itu tidak ditemukan di tasmu. Bahkan sebaliknya, semua orang menuduh aku kalau aku yang mencurinya. Saat ini, memang kau masih terlindung. Kemudian, aku yang jadi korban. Aku yang disalahkan. Aku tahu kau sedang mencoba untuk memisahkan aku dan Abi. Tapi kau tidak akan bisa. Kau tidak bisa melakukan itu. Karena sebentar lagi, kau akan terpisahkan. Kau tidak akan bisa bersama Abi. Kau lihat saja nanti. Tinggal tunggu waktunya. Perkawinanmu akan hancur berantakan. Apa sebenarnya pembicaraanmu ini? Pernikahan adalah lelucon yang kejam untukku. Karena pernikahan ini berlandaskan pada kebohongan. Hubungan ini dibentuk untuk mematahkan hati seseorang, iya kan? Ikatan ini ditempa untuk merusak hidup seseorang di bawah kepalsuan dan mengatasnamakan pernikahan. Begitu banyak janji pernikahan, tapi mereka sama sekali tidak memenuhi hal itu bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Suamiku bahkan tidak menghabiskan malam pertama denganku, tapi melakukan dengan pacar. Kau harap istilah itu sebagai pernikahan? Kami tidak berharap bahkan untuk musuh-musuh kami. Itu menyakitkan. Aku akan menyakitimu lebih dari ini. Aku tidak terluka sama sekali. Tidak akan terluka. Karena aku sudah menerima bahwa aku sudah dihianati. Sekarang aku tidak peduli di mana Abhishek tinggal, menghabiskan waktu dengan siapa dan apa yang dilakukan. Aku hanya peduli tentang keluargaku saja. Aku hanya peduli tentang kebahagiaan keluargaku. Aku mempertahankan hubungan ini hanya demi keluargaku. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin bertanya. Aku tidak beruntung, tapi sebenarnya apa masalahmu? Kenapa kau biarkan Abi menikah denganku? Kau benar-benar mencintainya atau... Tutup mulutmu. Aku tidak sepertimu. Aku tidak sama dengan tasku ini. Tasku boleh saja terhina, tapi aku tidak. Karena sebenarnya di dalam tasku itu ada sekali banyak barang-barang berharga. Harusnya kau sadar itu. Hah? Apa kau tahu apa itu artinya make up? Apa kau tahu apa itu alis mata, bulu mata? Kalau kau pergi ke salon kecantikan, kau tidak akan tahu apa yang harus kau lakukan di sana. Tapi sekarang kau memberi aku jalan. Hah? Ingat ya, sampai kapanpun juga, kau tidak akan pernah bisa sama sepertiku. Mengerti? Aku bahkan tidak ingin menjadi sepertimu. Aku ingin seperti sekarang saja. Aku setuju kalau kau lebih cantik daripada aku. Kau punya banyak uang, kau berbakat dan juga terkenal, dan kau akan menemukan banyak pengagum kemanapun kau pergi. Aku tidak punya pakaian mahal, tas bergaya, banyak kartu kredit, ataupun saldo bank yang besar. Tidak ada keraguan bahwa kau unik. Banyak wanita sepertiku tidak bisa sepertimu. Bahkan jika mereka menginginkannya, itu mustahil terjadi. Sekarang kau sudah tahu kan? Tapi kau tidak bisa bersikap baik seperti diriku. Kau seorang model yang kau tahu hanya make up dan bulu mata. Tapi aku adalah seorang guru. Pengetahuan ini tidak berguna bagiku. Aku mengajar anak-anak dan aku selalu membantu mereka menjadi manusia yang lebih baik. Aku tidak bisa berkomplot dan merencanakan melawan orang-orang dan mencoba untuk menghina mereka. Aku mengajar anak-anak banyak hal yang mengilhami mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih terhormat dan juga bisa menghargai orang lain. Kau tidak pernah merasakan hal itu, kan? Aku hanya melihat kepada Tuhan. Duniamu berputar di sekitar dirimu. Aku punya banyak orang dalam hidupku. Aku perlu untuk menjaga semua dari mereka. Aku tidak akan pernah mengecewakan mereka. Aku memikirkan nenek dan juga pengobatan ibuku. Aku memikirkan Banti, Babli, dan juga saudariku. Dan yang paling penting, mungkin aku ini pembohong, buruk, dan juga serakah.
Aku tidak cantik, tapi aku tidak bodoh. Aku tahu kebenaran tentang diriku. Tidak peduli bagaimana diriku, aku tidak sepertimu. Aku tidak menjaga hubungan terlarang dengan pria yang sudah menikah. Ini silakan ambil kesukaan kalian. Terima kasih. Suarni, Ya, makanannya enak sekali. iya. Tapi dahi balanya terlalu manis untukku. Mungkin karena seseorang menjatuhkan gulab jamun di dalamnya. Aku sangat bahagia. Kita bisa makan malam setelah sekian lama. Aku tidak bisa menikmati makananku dengan orang-orang palsu. Jadi kupikir kalian harus sering ke sini untuk menemaniku. Aku sangat senang. Benar bukan? Iya, kalian tidak usah khawatir. Karena Abi sekarang sudah menikah, kami akan sering datang kemari. Aku juga harus mencari pengantin seperti Pragya untuk cucuku nanti. Tidak, jangan membuat kesalahan seperti itu. Kenapa kau bilang bahwa... Kenapa, Abi? Maksudku, tidak ada yang seperti istriku. Aku tidak berpikir siapapun bisa menjadi seperti dia. Benar kan? Iya. Itu dia. Sini sayang. Lupakan dia, nikmati dahi bala. Hei sini. Kau sudah makan malam? Atau kau sibuk membantu orang lain? Aku makannya nanti saja. Kenapa Pragya atau Abi yang akan mengambilkannya? Ayo Abi, ambilkan makan untuk Pragya. Kenapa harus aku? Dia bisa melakukannya sendiri. Kau harus sering menyuapi. Itu memperkuat ikatan. Kami juga sudah membenturkan kepala kami satu sama lain. Aku juga dulu pernah melakukannya dengan suamiku. Itu akan menambah keharmonisan keluarga. Benar kan, Suarni? Benar. Aku tidak akan memberikannya. Kalau tanganku digigit bagaimana? Diam. Kau ini bilang apa? Apalagi yang kau tunggu? Ayo cepat. Ngomong-ngomong, dia pasti akan menggigit tanganku. Tapi kalau Tanu melihatnya, dia pasti akan membunuhku. Cepat suapi dia. Mulailah dengan hidangan manis. Bagaimana kalau dia benar-benar jatuh cinta padaku begitu aku memberinya? Kemudian tidak mau meninggalkan aku. Aku harus bagaimana ya? Cabai. Bubuk cabai merah. Empat mata. Sayang, kemarilah. Sini, ambillah. Pragya, kau tidak usah takut pada Abi. Dia itu tidak berbahaya. Sayang manisku, kau pasti lapar kan? Kalau kau memakan yang manis, kau pasti akan menyukainya. Ayo buka mulutmu. Buka mulutmu. Apa kau suka? Iya, enak sekali. Benarkah? Apa tidak ada yang salah? Kau mengharapkan apa? Makan lagi. Ayo gigit. Bagaimana sekarang? Dia bisa makan cabai merah. Pantas saja dia begitu kasar. Pragya, ayo suapi Abi. Aku? Tidak usah malu-malu. Kalian kan pasangan suami istri. Aku rasa itu wajar saja. Iya. Tidak. Aku baru saja makan malam. Jadi aku tidak bisa makan ini, maaf. Lebih nikmat kalau disuapi oleh istri sendiri. Iya. Ayo, Ayo suapi Abi. dia. Ayo. Ini sudah digigit. Tidak apa-apa. Tidak. Kenapa wajahmu begitu? Memangnya tidak enak. Ekspresi wajahmu itu seakan-akan sedang makan yang pedas, bukan yang manis.
Jangan bercanda, makanannya tidak pedas. Kami juga makan itu. Sudah jangan sandiwara. Pragya, suapi dia makan lagi. Ayo suapi lagi. Makanlah. Maaf. Bagus. Begitu. Ternyata kau sangat mencintai istrimu. Kau peduli dengan Pragya. Suarni, apa kau mau mencicipi makanan yang lainnya? Iya. Ayo kita ambil. Ayo. Kenapa? Ada apa? Air. Sebentar ya. Ini airnya. Sini berikan. Kue itu manis kan? Kenapa sepertinya pedas? Diam. Pergi sana. Pergi. Cepat. Aku benar-benar sangat marah padanya. Aku seperti meninju diriku sendiri. Air minum. Jadi kecantikan itu terletak pada kesederhanaan. Kau terlihat bagus memakai itu. Aku tahu, lagi pula aku memakai ini. Ya Tuhan, kalau Alia sampai melihatku, dia pasti akan menghinaku di hadapan semua orang. Maaf, aku pergi dulu ya. Baiklah. Orang-orang tidak menghina Pragya. Alia pasti tidak akan memaafkanku. Tunggu. Mitali, kau... Aku bersumpah, aku tidak melakukan kesalahan. Aku telah simpan cincin itu di tas Pragya, tapi kemudian Tanu menukarnya dan aduh, aku bingung. Aku tidak tahu bagaimana kejadiannya. Sungguh, aku tidak mau bohong. Itu adalah salahku karena aku sudah percaya padamu, Mitali. Seharusnya aku tidak memberikan cincin itu padamu. Seharusnya aku masukkan sendiri ke tasnya Pragya. Percayalah padaku, sudah aku simpan cincinnya di tas Pragya. Sudah cukup, Mitali. Jangan memberi alasan lagi. Dan sekarang aku akan memberimu kesempatan lain. Sekarang kau carilah tahu siapa yang menyimpan cincin itu di tasnya Tanu. Dan ingat, tidak boleh ada kesalahan. Tidak, aku akan cari tahu. Tapi tolong jangan bicara kasar padaku seperti ini ya. Aku jadi ingat nenek kalau kau bicara begitu. Sudah, aku tidak tertarik sama sekali dengan apa yang kau bicarakan. Aku hanya ingin hasil, oke? Ya Tuhan. Sekarang aku harus apa ini? Aku bingung, kenapa tasnya bisa tertukar? Sebenarnya siapa yang melakukan ini? Atau... Apa Purap mengetahui tentang rencana Alia? Apa dia yang mengambil cincinnya dari tas Bulbul dan menyimpannya di tas Tanu? Aduh, aku bingung sekali. Kenapa Purap melindungi adiknya Pragya ya? Aduh, aku bingung sekali. Kenapa dia menjebak Tanu? Hentikan minum alkohol. Oh, ayo, beralih ke jus. Ini jus apel kan? Iya, Tuan. Iya, Bersulah. ayo bersuah. Iya. Bagaimana? Oh, jadi Oh, begitu. iya. Benar sekali. Oh ya, silakan. Silakan. Abi, Ada apa? Katakan ada apa? kau minum alkohol? Kenapa? Apa kau mau? Aku tidak minum itu. Tidak mungkin kau tidak minum itu. Ayolah. Aku ingin bicara denganmu. Ya sudah, kau kan istriku. Apa kau akan mulai dengan sebuah gaya yang tidak akan pernah berakhir? Katakan. Ayo, katakan. Abi, aku mohon jangan minum alkohol sementara ibuku di sini. Memangnya kenapa tidak boleh? Aku tidak boleh minum di depannya. Hah, nenekmu juga pernah menawariku minuman waktu itu. Ibuku tidak tahu minuman itu untukmu. Nenek hati-hati tentang hal itu. Sebenarnya aku juga ingin melakukan seperti yang aku harapkan. Nenekku sendiri saja tidak keberatan aku minum. Lalu kenapa orang lain harus keberatan seperti itu? Hanya karena dia tidak menentangnya bukan berarti dia setuju. Jangan memilikinya hanya demi dia. Aku tidak bisa memikirkan orang lain. Ketika kalian semua aku pikirkan. Dan hidupku jadi hancur berantakan sejak kau datang padaku. Aku sengaja minum sehingga aku bisa menjauh dari wajah jelekmu itu. Dan kalau sekarang kau datang sini untuk menghentikan aku minum, kau tidak akan bisa melakukannya. Ya, ini enak sekali. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Pergilah
dan jangan pernah kembali lagi. Alasanmu tidak berarti. Lakukan sesukamu, silahkan. Minum sebanyak yang kau mau. Mandi di minuman keras kalau kau mau. Tapi ingat, jangan dekat denganku kalau kau sedang mabuk. Kau ingat itu. Beraninya kau menyuruhku begitu. Dia pikir dia itu siapa? Aku akan mengajarinya sebuah pelajaran. Lihat saja nanti. Maaf, permisi. Apa yang kau lakukan, Abi? Aku tidak akan mengampuni Pragya. Dia menyuruhku untuk tidak minum di depan ibunya. Dia pikir dia itu siapa. Aku akan memberinya pelajaran. Kali ini aku pasti akan berhasil. Baiklah, tapi kenapa minumannya habis? Iya, tapi ibunya di sekitar. Suasana hatiku sedang tidak enak. Dan aku tidak akan mengampuninya. Aku akan menghinanya di depan keluarganya karena dia sudah menghinamu. Aku akan membalas untukmu. Lihat saja.